3, 2, 1, mulai. Halo semua, kami dari kelompok manajemen risiko perusahaan. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri dengan Edo Adi Nugraha Tambunan dengan NIM 11190803. Dan yang kedua, Pangitan Situmorang dengan NIM 11190806. Dan yang terakhir, saya sendiri, Muhammad Taufik Pratama, dengan NIM 11190808. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel dampak teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Oke. Dampak teknologi terhadap kehidupan masyarakat, sosial masyarakat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan sebagai kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam ilmu sosiologi, dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antar sesama. Namun jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berunsurkan interaksi dan komunikasi langsung masih ditelah dan kaji ulang. Zaman teknologi berubah pola sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serta efek yang efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Melakukan kontak sosial secara langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, bahkan dikatakan ketinggalan zaman. Next akan dilanjutkan teman saya. Nah, selain kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai wahana untuk mempercepat komunikasi antar individu, salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya masyarakat sosial adalah adanya emosi tidak percaya terhadap lingkungan sendiri. Bahkan, dalam lingkup terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja. Ini dikarenakan banyaknya terjadi tindakan kriminalitas yang umumnya terjadi justru karena orang-orang di sekitar lingkungan tersebut. Sehingga cenderung memilih untuk melakukan segala sesuatunya sendiri atau melalui alat komunikasi untuk berinteraksi tanpa harus bertemu dan bertatap langsung. Contoh kecil saja, bisa kita dapatkan misalnya di kantor, semua punya kesibukan di luar pekerjaan mereka, yakni sibuk BBM-an dan Facebook-an. Di rumah, semuanya sibuk Facebook-an dan BBM-an, atau lebih keren Twitter-an. Di bus orang-orang sibuk, lagi-lagi BBM-an, Facebook-an, dan Twitter-an. Manusia sekarang cenderung tidak peka lagi terhadap keadaan di sekitarnya. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Komunikasi dan interaksi sosial dalam sebuah keluarga, lingkungan baik di rumah maupun di kantor terkesan lebih egois dan individualis. Di rumah si ibu sibuk BBM-an dengan teman-temannya, si ayah sibuk Twitteran dengan kolega-koleganya, si anak sibuk Facebook-an dan game online-nya. Sehingga satu sama lain tidak ada komunikasi yang intens, tidak ada keterbukaan antara istri dan suami. Ayah dan anak di bus tidak ada yang memperhatikan orang di sampingnya, mereka sibuk menekan tombol BlackBerry sambil tertawa lalu membalas pesan dari teman-temannya. Tidak lagi melihat apakah orang di sampingnya cantik, tampan, jelek, teroris, orang sakit, patah sekalipun.
yang ada mereka hanya dengan media sosial itu. Seperti yang dikemukakan oleh Paus Benediktus XVI pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-45, teknologi memungkinkan untuk saling bertemu di luar batas-batas ruang dan budaya mereka sendiri, dengan menciptakan sebuah dunia yang sama sekali baru dari persahabatan-persahabatan potensial, tapi pentinglah untuk selalu mengingat kontak virtual tidak dapat dan tidak boleh mengganti kontak manusiawi langsung dengan orang-orang di setiap tingkat kehidupan kita. Secanggih apapun teknologi yang bisa menciptakan komunikasi dan interaksi yang serba praktis, kontak langsung tetap merupakan fundamental bagi manusia. Interaksi dan komunikasi secara langsung akan menciptakan ikatan emosional antar manusia dan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan komunikasi dan interaksi virtual yang tersaji hampir semua lini teknologi. Berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap atau bertemu memang sangat praktis dan efisien. Tapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitar secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang, sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. Oke, baik. Dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kami akan melakukan penajaman analisis berdasarkan konsentrasi kami masing-masing yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Saya Muhammad Taufik Pratama, NIM 11190808 akan menganalisis dari sisi bidang pemasaran. Dari sisi pemasaran, dampak teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat sangatlah mendapat nilai positif karena seperti yang kita ketahui di era 4.0 semua aktivitas itu dilakukan secara online dan serba online. Pemasaran digital contohnya. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Menggunakan pemasaran berbasis internet akan memudahkan seluruh distributor dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet membuat sidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, pesan teks dikirim melalui ponsel, menampilkan iklan, spanduk, dan digital luar. Pemasaran digital turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Menurut Salesforce, sekitar 68% perusahaan telah mengintegrasikan pemasaran seluler. Selanjutnya, di revolusi digital telah mengubah pendekatan perusahaan terhadap konsumen secara drastis. Berkat internet, konsumen mampu menganalisis harga menurut pendapat yang beredar dan terkadang bahkan menditekannya perkembangan teknologi digital telah menyebabkan munculnya konsumen cyber dan bisnis cyber. Revolusi digital memungkinkan penerapan model hubungan baru dengan konsumen yang merupakan tantangan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan pangsa pasar mereka. Smartphone dan media sosial memberikan dampak tertentu pada perkembangan dinamis pemasaran digital. Oleh karena itu, cara menjangkau calon klien melalui telepon seluler dan jejaring sosial merupakan saluran komunikasi terkini yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan, sehingga meningkatkan penjualan. Dalam arti tersebut, penulisan mempresentasikan pemasaran digital bersama asetnya yang tidak berarti apa-apa bagi perusahaan yang berencana untuk memotong biaya lain pelanggan, sehingga meningkatkan keuntungan dan mengoptimalkan proses penjualan. Oke, next. Nah, analisis pemasaran. Dampak teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di sini, teknologi dan pemasaran sebagai hal yang dapat dikaitkan sebagai
pola yang saling menguntungkan. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zaman sekarang. Dalam konteks pemasaran, internet sangat membawa dampak bagus yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis seperti digital marketing, e-commerce. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan pertemuan kedua belah pihak melalui sebuah website tempat kedua belah pihak melakukan transaksi. Peranan teknologi dalam pemasaran yaitu menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menganalisis dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, dampak teknologi dari artikel ini, dampak teknologi terhadap kehidupan sosial masyarakat sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya itu ya bisa komunikasi jarak jauh, bisa efisiensi waktu juga, dan lain-lain. Sementara minusnya itu ya tidak ada interaksi sosial secara langsung. Sementara kita manusia itu adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Di artikel ini dikemukakan bahwa manusia hanya menggunakan alat komunikasinya saja dan hanya dengan ketikan tangan saja. Sementara dengan itu kita tidak dapat merasakan emosi ataupun empati dari lawan chat kita misalnya. Nah, di sini saya rasa kurang berpengaruh positif terhadap interaksi sosial. Apalagi kita ini kan harus tahu itu bagaimana intonasi, mimik, atau juga emosi gitu. Nah, tapi syukurnya sekarang sudah ada fitur video call yang dapat membantu kita untuk melihat ekspresi wajah, mimik, dan gerak tubuh juga, sehingga dapat tersampaikan dengan lebih tepat. Tidak lagi hanya dari ketikan tangan saja. Dan yang terakhir, perlu kita sadari bahwa manusia ini terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami mengucapkan terima kasih.